Puji Tuhan, kembali lagi kita dalam mata kuliah statistika. Masih dengan topik yang kita bahas sebelumnya, data dalam ruang lingkup statistika. Tetapi kita sudah masuk pada bagian yang kedua, di mana sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis data menurut sifatnya dan menurut cara memperolehnya. Seperti yang ada di tabel, dan kita akan membahas 3 sisanya. Yang pasti sedikit review bahwa secara sifat data itu terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Dan data juga menurut cara memperolehnya itu ada yang primer dan ada yang sekunder. Primer itu secara langsung kita berhadapan dengan objek, sekunder begitu artinya kita mendapatkan data itu dari pihak yang menjadi perantara, misalnya media, misalnya orang lain, yang bukan menjadi sumber tetapi menjadi perantara. Nah, berikutnya kita melihat macam-macam data berdasarkan sumber datanya atau jenis-jenis data menurut sumber datanya. Yang pertama ada data internal ya. Internal kita sudah tahu itu adalah istilah untuk intern atau lebih ke sisi dalam. Dan data yang ini adalah data yang menggambarkan situasi atau kondisi pada suatu tempat dilakukannya penelitian secara internal. Misalnya kalau konteks kita sedang meneliti jemaat, maka ketika kita meneliti dalam konteks gereja, ya maka kita teliti misalnya internalnya data jemaat. Tidak mungkin kita meneliti yang ada di luar dari gereja tersebut, sedangkan kita sedang melihat konteks gereja itu sendiri. Misalnya kalau kita ada meneliti dalam satu gereja, bisa juga data gereja kalau ruang lingkupnya satu denominasi atau wilayah. Kalau dalam konteks satu denominasi, misalnya ada wilayah Bitung misalnya, maka gereja yang ada di internal Bitung. Data siswa, artinya itu data yang ada di satu sekolah atau tempat lembaga pendidikan di mana kita meneliti. Sedangkan data eksternal, data yang menggambarkan sebaliknya, situasi serta kondisi yang ada di luar konteks tempat kita meneliti. Contohnya adalah data jumlah penggunaan produk sekolah, semisalnya video pembelajaran. Nah, itu kan digunakan oleh eksternal, maka itu data yang ada atau sumbernya dari luar. Tingkat pertumbuhan jumlah jemaat di gereja lain, maka sumber datanya dari luar. Persebaran jemaat dan lain sebagainya. Itu secara simpel internal dan eksternal itu kita menemukan data yang memang benar-benar dari dalam dan data yang ada dari sumbernya dari luar. Itu kalau kita melihat jenis-jenis data berdasarkan sumber data atau dari mana sumbernya. Berikutnya menurut cara penyusunannya. Nah, ini ada menggunakan istilah, ada 4 data yang penyusunannya bersifat nominal. Nominal ini artinya data hanya dapat diklasifikasikan, diberikan kelas, diberikan jenis. Misalnya menurut usia, menurut merek produk, menurut status kepegawaian, status pernikahan. Nah, itu sesuatu yang dapat diklasifikasikan. Ketika kita memperoleh data yang acak, kita dapat mengklasifikasikannya, menyusunnya secara nominal. Nah, inilah yang disebut dengan data yang hanya dapat diklasifikasikan. Nah, berikutnya ada data ordinal. Data ordinal ini data yang dapat diurutkan. Contoh, ranking siswa di kelas. Contoh misalnya ranking siswa di kelas. Itu kita bisa memperoleh data yang dapat diurutkan. Kalau dia tidak dapat diurutkan, maka kita tidak bisa menyusunnya secara ordinal, ya. Kita bisa ambil contoh, misalnya ranking siswa di kelas tetapi kelas berbeda. Itu tidak bisa dijadikan ranking. Atau misalnya kita ambil data dari kelas 1 dan kelas 3 untuk mengambil nilai terbaik dari matematika. Itu tidak bisa juga dijadikan ranking karena ada perbedaan evaluasi penilaian. Atau misalnya jemaat dari denominasi ini, kita ambil dari denominasi yang sebelah, menggunakan prinsip doktrin yang sama untuk diteliti, maka kita tidak bisa mengurutkannya.
Ada perbedaan-perbedaan. Klasemen sepak bola misalnya sesuatu yang ada di kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa mengurutkan klasemen sepak bola di mana berbeda liga. Kalau misalnya Liga Italia atau Liga Inggris, kita tidak bisa bilang, oh ini yang